Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 MK Pancasila. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang ideologi Pancasila. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari tutor 1. Yang pertama, Aditaus Isro Umairo. Yang kedua, Gus Mujab. Yang ketiga, Ajeng Kusuma Wardani. Yang keempat, Alfiana Eka Meishita. Yang kelima, Atin Rahayu. Keenam, Devinta Berliani Pitaloka. Ketujuh, Dewi Nur Amanah. Kedelapan, Endrawila Destriani. Kesembilan, Irma Listi. Kesepuluh, Korea Kurnia Katami. Selanjutnya adalah ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, konsep, teori, atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia serta menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dengan demikian, ideologi Pancasila merupakan ajaran, doktrin, teori, atau ilmu tentang cita-cita atau ide bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis serta diberi petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas. Selanjutnya adalah fungsi ideologi. Fungsi ideologi ada dua. Yang pertama, fungsi kognitif. Fungsi kognitif berarti ideologi sebagai landasan suatu bangsa dalam mengelola negara dan dalam berkehidupan di dunia. Yang kedua adalah fungsi orientasi dasar. Fungsi orientasi dasar berarti ideologi sebagai sumber wawasan dan kepercayaan bagi masyarakat dan sebagai pedoman dalam mewujudkan suatu tujuan bersama. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan ideologi dari masa ke masa. Yang pertama, Orde Lama. Pada masa ini, perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan. Masa Orde Lama merupakan masa pencarian bentuk Pancasila, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara. Yang kedua adalah Orde Baru. Pada masa ini, gejolak politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Dimulai dengan pecahnya peristiwa G30 SPKI, kemudian peristiwa dikeluarkannya surat pemerintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966. Walaupun pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, pelaksanaannya pada tahun-tahun berikutnya ternyata malah keluar dari jalur. Banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Yang terakhir, reformasi. Pada masa ini, Pancasila yang awalnya berupa sumber dari nilai serta acuan kode etik bagi negara beserta aparatnya ternyata berubah dan dijadikan alat penghalalkan kegiatan politik di negeri ini. Segala kegiatan politik mengatasnamakan Pancasila, padahal pada kenyataannya nilai-nilainya bertentangan sama sekali. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Dimensi ideologi Pancasila. Yang pertama, dimensi idealitas artinya, ideologi Pancasila mengandung harapan-harapan dan cita-cita di berbagai bidang kehidupan yang ingin dicapai masyarakat. Yang kedua, dimensi realitas, artinya nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya bersumber dari kebudayaan masyarakat. Yang ketiga, dimensi normalitas, artinya Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersifat mengikat masyarakatnya yang berupa norma-norma yang harus dipatuhi atau ditaati yang sifatnya positif. Yang keempat, dimensi fleksibilitas, artinya ideologi Pancasila itu mengikuti perkembangan zaman, dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman, dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, bersifat terbuka dan demokratis. Kelebihan ideologi Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan memuat pokok-pokok pikiran bahwa masyarakat Indonesia menganut berbagai agama, tidak ada larangan untuk mempunyai agama atau berpindah keyakinan.
Yang kedua, nasionalisme bangsa Indonesia tidak menganggap diri lebih unggul dari bangsa lain. Ia tidak pula berusaha untuk memaksakan kehendaknya kepada bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, internasionalisme menghendaki setiap bangsa mempunyai kedudukan yang sederajat. Setiap bangsa menghargai dan menjaga hak-hak semua bangsa. Yang keempat, demokrasi di Indonesia mengenal 3 prinsip: mufakat, perwakilan, dan musyawarah. Dan yang kelima, keadilan sosial pada sila ini mengandung arti kemakmuran dan keadilan sosial yang bukan hanya keadilan dan kemakmuran pada individu saja, tapi hanya dalam suatu masyarakat yang makmur berlangsung keadilan sosial. Kekurangan ideologi Pancasila terlalu ditinggi-tinggikan atau berlebihan. Kelemahan Pancasila dibandingkan ideologi-ideologi lain sangatlah sulit untuk dicari, karena Pancasila sendiri mengambil segala hal-hal positif yang ada dalam setiap ideologi yang ada. Untuk bangsa Indonesia, Pancasila memang sudah tepat apabila dijadikan sebagai ideologi bangsa. Hanya saja, cara pengamalan bangsa dalam praktek untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila lama-kelamaan mulai memudar. Jadi kesimpulannya adalah, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara, berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat statis, melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenal wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.